Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Punit Nalangit. Claudia adalah wanita yang berhasil menggapai impiannya untuk bersekolah di Universitas Manila. Sementara Dioza adalah penyintas tunawicara dan saat berada di kampung mereka bertemu dengan seorang pria bernama Diego. Awalnya hubungan jalinan asmara terbangun antara Diego dengan Dioza. Sementara Claudia menemukan pria lain yang malah menjeratnya ke bisnis prostitusi. Namun dalam perjalanannya, Claudia malah berhubungan dengan Diego dan hubungan tersebut diketahui oleh Dioza dan disinilah konflik film ini dimulai. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok wanita bernama Claudia. Dia sedang berlari membawa surat pemberitahuan beasiswa universitas di Manila. Claudia memanggil-manggil sepupunya Dioza bahwa dia diterima dan masuk universitas. Dioza yang sedang menjahit pakaian menghentikan aktivitasnya dan dengan bahagia Claudia mengatakan kalau dia diterima masuk Universitas Manila. Dioza yang bisu menulis di buku bahwa ayah dan ibu pasti bangga sekali lalu menunjukkannya pada Claudia. Impian mereka berdua akhirnya menjadi kenyataan. Claudia dan Dioza pun berjingkrak senang karena akhirnya akan ke Manila. Lalu Claudia segera pergi ke balai kota untuk menanyakan persyaratan ke universitas. Dan ketika sampai di Manila, nanti Dioza juga bisa bekerja karena pabrik-pabrik di sana menggaji dengan lumayan. Dan untuk Claudia, dia akan belajar dengan giat untuk beasiswanya. Lalu Claudia bergegas pergi. Selepas Claudia pergi, Dioza memandangi foto orang tuanya dan memakai medali milik Claudia. Tapi tiba-tiba Claudia kembali karena dia lupa surat penerimaannya. Dioza yang terkejut langsung melepaskan medali itu dari lehernya. Claudia mengatakan medali itu cocok dengan Dioza pakai. Jika Dioza sekolah, dia pasti lebih banyak mendapat medali daripada dirinya. Lalu Claudia pun memakaikan bando mahkota di kepala Dioza dan berkata di depan cermin bahwa dua perempuan siap berangkat ke Manila. Lantas Claudia pun menyuruh Dioza untuk tersenyum dan berkata kalau itulah kesuksesan. Sepulang dari balai kota, Claudia singgah dulu ke warung membawakan jahitan tirai yang dipesan oleh Bu Maring. Setelah menerima bayaran, Claudia yang hendak pergi mendengar pengumuman kalau pasar malam dibuka kembali. Claudia yang sedang senang akan memberitahukan Dioza dan berlalu dari tempat itu. Di dapur, Dioza yang sedang memasak air bertanya tentang beasiswa itu. Claudia mengatakan kalau semua berjalan dengan baik. Hanya saja slot terbatas dan dia harus mendapatkan persyaratan secepat mungkin. Lalu Claudia ingat waktu dia ke pasar mengantar tirai, seorang penyiar lewat dan mengatakan pasar malam kembali hadir di kota mereka. Claudia juga menambahkan kalau terakhir kali ke pasar malam bersama orang tua dan mereka sangat bahagia saat itu. Saat itu mereka naik wahana tapi takut dan sekarang mereka sudah tidak takut lagi. Claudia pun menggoda Dioza kalau sudah tidak takut mengujinya dengan melakukan simulasi seperti naik wahana. Mulai dari permainan kinciria, gurita, ulat, dan sangat difavoritkan Claudia adalah kereta horor. Walaupun hanya tinggal bersama dengan Claudia dan Dioza, sangat bahagia dengan kepolosan mereka. Ayo nah, papa na tayo! Woo! Ferris wheel! Cuk 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 cuk. Nahilo na ako! Pasar malam menjadi tempat hiburan penduduk kota yang jarang sekali ada. Jadi penduduk kota sangat senang dan antusias jika pasar malam kembali digelar. Dioza dan Claudia yang mengunjungi pasar malam sangat senang sambil melihat-lihat permainan dan wahana apa saja yang ada di pasar malam itu. Terdengar suara petugas pasar malam mengajak orang-orang untuk memainkan game yang dia jajakan. Masing-masing petugas memanggil-manggil orang yang datang untuk memainkan permainan yang ada di situ. Lalu Claudia menunjuk kalau dia ingin bermain Viking dan Dioza hanya mengangguk tanda mengiyakan keinginan Claudia. Lalu Claudia mengajak Dioza untuk jalan lagi dan melihat biang lala. Saat kedua gadis itu sedang asik dan menikmati suasana pasar malam, tanpa disadari Rafael memperhatikan dari jauh Claudia dan Dioza. Saat Dioza dan juga Claudia mendekati wahana biang lala,
Diego yang bertugas menjaga melihat kedua gadis itu, lalu bertanya apakah mereka akan naik selanjutnya. Claudia mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar. Diego yang telah jatuh hati pada Dioza menggratiskan mereka naik biang lala. Untuk memastikan lagi, Claudia bertanya apakah Diego yakin menggratiskan mereka. Dengan santuйnya, Diego menjawab iya. Namun sebelum itu, Diego memperkenalkan diri dan Claudia mengenalkan dirinya juga Dioza sepupunya. Setelah berkenalan, Diego mempersilahkan mereka untuk masuk ke area wahana. Claudia tak menyangka dia dan Dioza bisa naik wahana biang lala padahal mereka tidak punya uang. Setelah selesai, Diego pun mencari perhatian dengan membukakan palang besi agar Dioza dan Claudia bisa keluar. Saking groginya, lengan baju Diego robek tersangkut kait besi. Melihat itu, Claudia minta maaf dan mengatakan kalau Dioza bisa memperbaikinya. Diego menolak, tapi Claudia mengatakan kalau Dioza adalah penjahit terbaik di kota mereka. Claudia mengucapkan terima kasih. Dia juga mengatakan kalau Dioza bisu, tapi ingin mengucapkan terima kasih. Diego yang sedikit terkejut meminta maaf kalau dia tidak tahu. Lalu Claudia mengatakan Dioza bisa membaca. Diego lantas menyuruh mereka kembali lagi jika ingin naik dan Claudia berterima kasih untuk hal itu. Masih di pasar malam, saat berjalan agak sedikit ke dalam, tak sengaja Claudia dan Dioza mengintip Rafael dan Salve sedang melakukan adegan romansa. Hal itu membuat kedua gadis polos tertawa cekikikan lalu buru-buru pergi dari TKP. Ketika sedang tidur, Claudia yang tak pernah melihat aksi Rafael dan Salve pun terbayang-bayang. Ketika tersadar, Claudia malu sendiri dan langsung tidur agar Dioza tidak terbangun. Esok hari, saat Dioza sedang menjahit dan Claudia memetik pepaya, Diego datang membawa pakaiannya yang robek semalam. Kemudian Claudia menyuruh Diego masuk untuk memberikan pakaiannya pada Dioza. Dari dapur, Claudia menawarkan pepaya pada Diego dan meminta maaf karena mereka tidak punya listrik sebab petugas listrik memutuskan aliran listrik beberapa waktu lalu. Dengan cekatan, Dioza menjahit dan Diego tidak berpaling sedikit pun memandangi Dioza sambil sesekali Dioza juga mencuri-curi pandang. Karena grogi, Dioza tertusuk jarum jahit. Melihat itu, Diego langsung memegang tangan Dioza untuk mengobatinya. Tak lama, Claudia pun muncul menawarkan pepaya pada Diego. Setelah itu, mereka berjalan-jalan sambil membahas jembatan yang masih berdiri kokoh di situ. Jembatan yang cantik dan modern, tapi tidak pada tempatnya menurut Claudia. Tapi menurut Diego, apapun bentuknya yang penting bisa dipakai untuk menyeberang dan berguna. Namun Claudia masih tetap dengan pendapatnya bahwa itu tidak cocok seperti halnya dia dan Dioza yang tak cocok berada di situ tapi di tempat lain. Lalu Claudia bercerita kalau dia tumbuh bersama Dioza dan keluarganya. Sejak itu mereka merawat Claudia dari umur 5 tahun. Tapi Dioza kehilangan orang tuanya karena kecelakaan saat mengantarkan makanan ke pasar. Syukurnya Dioza mewarisi keterampilan menjahit dari ibunya, dari situlah mereka bisa bertahan hidup. Lantas Diego penasaran kenapa Dioza tidak bisa bicara. Claudia tersenyum dan mengatakan jangan khawatir, itu terjadi karena Dioza mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sekolah. Kepala Dioza terbentur cukup parah. Tapi Dioza masih tetap bisa membaca dan mendengar dengan baik. Kemudian Dioza dan yang lainnya pun menggelar tikar agar bisa duduk dan makan bareng. Di kesempatan itu, Claudia bertanya tentang Diego dari mana asalnya dan mengapa bisa bekerja di pasar malam. Claudia terus mencari tahu latar belakangnya sampai tentang pacar Diego. Dari situ mereka mengetahui kalau Diego tidak punya pacar sambil melirik Dioza yang hanya bisa tersenyum. Diego mengatakan kalau dia yatim piatu sama seperti Dioza dan Claudia dan mempunyai saudara di Bicol tapi sudah menikah. Manajer pasar malam bernama Rafael juga seorang kerabat, jadi ketika Rafael mampir, dia pun ikut. Diego akan pergi kemanapun saat ada festival dan mereka terus mengobrol sambil makan bekal yang dibawa. Di pasar malam, petugas menawarkan pengunjung untuk melihat ratu ular. Saat ada anak di bawah umur untuk melihatnya, petugas langsung memarahi karena izin mereka akan dicabut dan menyuruh kedua anak itu untuk pergi. Ketika Diego mengajak melihat ratu ular, Claudia menolak menyuruh Diego untuk membawa Dioza saja dan dia akan menunggu di luar. Saat sedang asik melihat anak-anak bermain, Rafael mendatangi Claudia untuk berkenalan. Dengan basa-basi, Rafael menanyakan di mana teman-temannya Claudia yang lain. Claudia lantas bertanya apakah dia mengenal Rafael, dan dengan cepat, Rafael memperkenalkan diri bahwa dia adalah pengelola pasar malam itu dan langsung mengatakan kalau dia bukan orang jahat.
Nasaan yung mga kasama mo? Ba't ka nag-iisa? Hindi ako yun. Hindi ako masamang tao. Ano pangalan mo? Bakit? Sino ka ba? Dengan gombalannya, Rafael mengatakan kalau Claudia cantik secantik namanya. Rafael berusaha menggoda Claudia sampai dia bisa menjalin pertemanan. Setelah melihat salve si Ratu Ular, Diego dan Diosa pun bermain wahana komedi putar dengan bahagianya. Sedangkan Claudia dan Rafael asik membeli makanan yang dijajakan di pasar malam. Rafael yang merasa kalah saing karena Diego gerak lebih cepat, menawarkan dia bisa memberikan Claudia dan Diosa naik wahana apapun secara gratis. Lalu Rafael mengajak Claudia untuk naik wahana bersamanya. Karena Rafael yang mengelola pasar malam itu, Claudia dapat dengan mudah mendapatkan hadiah boneka walaupun dia tidak bisa menang dalam permainan tembak balon. Nandun sa Manila. May kilala na ba kayo doon? Hirap naman. Sa Maynila? Umaayaw, hindi nagwawagi. Rafael bertanya, apakah Claudia masih sekolah? Dengan polosnya, Claudia mengatakan kalau dia baru lulus SMA dan diterima di Universitas Manila. Mendengar itu, Rafael juga mengatakan kalau Manila tempat yang akan mereka tuju nantinya. Rafael lalu bertanya, apakah ada kenalan di sana? Kalau tidak, Claudia bisa bekerja di pasar malam dulu untuk mengumpulkan uang. Lalu Diego dan juga Diosa datang menemui Claudia dan memperkenalkan Diosa pada Rafael. Saat Rafael menawarkan naik wahana lagi, Claudia menolak karena sudah larut malam mereka pun harus pulang. Lantas Rafael menyuruh Diego untuk mengantar kedua gadis itu pulang dengan selamat. Salve yang melihat itu tidak senang dan Rafael hanya cengengesan. Diego datang ke rumah saat Claudia akan pergi ke balai kota untuk keperluan lainnya. Dengan beralasan ingin menjahit pakaian yang koyak lagi, Diego memantapkan hubungannya dengan Diosa. Claudia pun mengajak Diosa ke pasar malam lagi untuk menghibur hatinya karena dia gagal mendapatkan kuota beasiswa sebab dia terlambat. Semua yang Claudia lakukan sia-sia dan impiannya tidak jadi kenyataan. Di saat itu, Rafael datang dan memberikan hadiah tas pada Claudia untuk barang-barangnya saat pergi ke Manila nanti. Setelah berterima kasih, Claudia mengatakan untuk apa karena dia tidak mendapatkan beasiswa itu. Lantas Rafael menawarkan pekerjaan pada Claudia di pasar malam untuk mengumpulkan uang jika ingin pergi ke Manila. Apalagi tujuan Rafael selanjutnya adalah Manila dan Claudia bisa tinggal di pasar malam untuk sementara. Rafael lalu permisi mengangkat telepon saat Claudia dan Diosa akan pergi. Salve memperingati jika tak ingin mendapat masalah, pergilah dari pasar malam itu. Claudia malah marah dan terjadi perang mulut antara Claudia dengan Salve. Claudia tak mengindahkan peringatan Salve kalau nanti dia akan menyesal. Claudia pun mendatangi Rafael untuk tawaran pekerjaan agar bisa menabung dan mengumpulkan uang. Claudia yang polos tak menyadari kalau Rafael akan memanfaatkannya. Dengan terbujuk rayuan manis kalau Rafael akan memenuhi kebutuhannya, Claudia pun menyerahkan mahkotanya kepada Rafael. Esoknya, Claudia diperkenalkan pada para pekerja pasar malam dan diberi pekerjaan bagian kasir. Rafael lalu menyuruh Tano untuk mengurus tempat Claudia sebagai penanggung jawab di situ. Kemudian Rafael pun pergi menyerahkan Claudia untuk berkeliling melihat tempat dia akan bekerja. Sebelum itu, Salve menyuruh Tano untuk pergi karena dia ingin bicara pada Claudia. Dengan sedikit mengancam, Salve mengatakan pada Claudia untuk tidak senang dulu dan sampai sejauh mana Claudia bisa bertahan di pasar malam itu. Jangan merasa nyaman karena bukan Claudia perempuan pertama yang memegang kotak uang dan sekali lagi Salve mengatakan untuk menjaga diri pada Claudia. Hoy, probinsyana, Tano! matuto kang lumugar. Hindi. Tano, mauna ka na. Di kesempatan itu, Ara mengatakan pada Claudia jangan terpengaruh pada Salve karena dia dulu penjaga kasir sebelum menjadi Ratu Ular. Setelah Ara dan Claudia berkenalan, Rafael memanggil Ara untuk bersiap-siap menjadi Putri Duyung. Claudia yang telah selesai bekerja mendatangi Rafael untuk memberikan hasil pendapatan pasar malam saat itu. Rafael lalu menyuruh Claudia untuk duduk dan mengatakan kalau dia tahu cara mendapat banyak uang untuk ditabung pergi ke Manila. Mendengar hal itu, Claudia lalu bertanya bagaimana caranya dan Rafael menunjukkan rekaman saat mereka melakukan adegan aksi. Rafael mengancam Claudia kalau dia tidak ingin rekaman itu tersebar, Claudia harus mau melayani pelanggan-pelanggan Rafael. Sambil menangis, Claudia menyebut Rafael binatang. Lalu Rafael mengatakan kalau dia akan menjaga Claudia, jadi jika ada pelanggan yang meminta servis, Claudia pun harus melayani. Dari situlah
Claudia bisa mendapat uang lebih untuk ditabung, dan di rumah Dioza tak menyangka Claudia punya handphone. Tapi Claudia bilang kalau itu dari Rafael karena dia memberikan pekerjaan sebagai kasir di pasar malam. Dioza kurang senang karena Claudia bisa mendapat masalah. Setelah membacanya, Claudia mengatakan kalau dia sudah bekerja keras. Claudia juga mengatakan kalau mereka tidak bisa mengandalkan Dioza menjahit tirai untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun caranya, Claudia harus mencari jalan untuk ke Manila dan itu satu-satunya cara agar bisa keluar dari kota itu. Dioza tetap marah dan melarang Claudia bekerja di sana, tapi Dioza tidak mengetahui kalau Claudia tak bisa lepas dari cengkraman Rafael. Di malam hari, dengan pelan-pelan Claudia menyelinap keluar untuk pergi bekerja. Setelah Rafael berbelisik di telinga, Claudia harus meninggalkan meja kasir dan pergi untuk melayani pelanggan. Rafael mengancam Claudia dengan menunjukkan handphonenya kalau Claudia bertindak macam-macam. July. Dengan mata berkaca-kaca, sambil memandangi lampu, Claudia terpaksa melayani pelanggan Rafael. Claudia mendapat ide untuk mengambil handphone milik Rafael dengan membuatnya kelelahan lalu tertidur. Saat Claudia mencari-cari handphonenya, Rafael yang licik sudah menyimpannya duluan dan mengejek Claudia kalau usahanya sia-sia. Dengan rasa emosi, Claudia keluar dari tenda Rafael, namun saat itu juga Salve tertawa dan mengatakan pada Claudia saat pasar malam sudah menancapkan cakarnya, Claudia tak akan bisa lari. Claudia yang memandangi wahana pasar malam, menyadari di tengah hiruk-pikuk dan gemerlapnya lampu pasar malam, ada sisi gelap yang menjerumuskan gadis polos seperti dia ke dalam sisi gelap tempat itu. Claudia yang cerdik tidak mau dimanfaatkan begitu saja, dia belajar dari Rafael bagaimana cara mengancam orang. Jika pelanggan sudah membayar pada Rafael, mereka juga harus membayar pada Claudia. Saat Claudia menyerahkan uang, pendapatan Rafael bertanya tentang Dioza. Claudia yang tak senang mengancam Rafael untuk tidak macam-macam pada sepupunya. Rafael memanggil Dioza ke pasar malam dengan alasan ingin menjahit celana, tapi saat Dioza sedang mengukur, Rafael mencoba merayu. Saat itu juga Claudia masuk menyelamatkan Dioza dari pria brengsek seperti Rafael. Setelah pasar malam tutup, Rafael mengatakan pada Claudia kalau ada tamu istimewa yang baik, jadi jika dia puas, Rafael akan memberikan bonus untuk Claudia. Claudia bertanya apa yang harus dia lakukan. Setelah dibisikkan Rafael, Claudia marah karena permintaan pelanggan itu sangat gila. Claudia tak mau, tapi Rafael mengancam dengan video jika aksi waktu itu terekspos. Lalu Rafael menawarkan sejumlah uang pada Claudia jika dia bisa melakukannya dengan benar. Hal gila yang diminta pelanggan adalah Claudia harus melayani beberapa pekerja pasar malam sekaligus termasuk Diego. Sambil membasuh tubuhnya dengan air, Claudia menahan rasa sakit menangisi nasibnya. Dari belakang, Salve yang merasa kasihan membantu Claudia membersihkan diri. Di rumah, Claudia meminta Dioza untuk memutuskan hubungan dengan Diego karena Claudia tahu tidak ada masa depan bagi Dioza jika tetap bersama Diego karena pria itu hanya mengikuti perintah. Claudia juga mengatakan kalau Dioza harus berpikir bahwa di setiap kota Diego memiliki wanita. Tapi Dioza tak mengindahkan nasihat Claudia karena dia sudah jatuh cinta. At saka palagay mo ba? Walang babae yan sa bawat... Ano bang magiging kinabukasan mo sa lalaki niyan? Nung hindi ko pa alam yung totoo. Anong alam mo sa pagmamahal, ha? Seperti biasa, Claudia pun pergi diam-diam untuk bekerja, tapi saat Claudia sudah pergi, Dioza terbangun. Di dalam tenda pelanggan yang kemarin meminta Claudio dan juga Diego melakukan aksi, tanpa disadari Dioza datang dan melihatnya. Dengan menangis, Dioza pergi dari tempat itu. Claudia tak menyangka kalau Dioza bangun pagi. Sejak dari tadi, Dioza sudah menunggu Claudia. Dioza bertanya mengapa merebut Diego darinya. Claudia pun coba menjelaskan, tapi karena Dioza sudah marah, mereka bertengkar dan Dioza pun mengusir Claudia dari rumahnya. Claudia hanya terdiam, melihat Dioza menangis lalu pergi dari ruang itu. Kita, ayokong mapasama ka. Hindi tayo magkakahiwalay! Esoknya Dioza datang ke pasar malam untuk menemui Rafael. Walaupun sudah dicegah Diego dan Claudia untuk pulang, Dioza tidak peduli. Claudia hanya bisa memandangi Dioza yang dibawa Rafael masuk ke tenda. Seperti biasa, Rafael akan melakukan aksinya untuk menjebak Dioza. Setelah melakukan adegan romansa,
Dioza keluar dari tenda Rafael, Claudia pun mencoba membujuk Dioza jika dia ingin balas dendam, dia bisa menampar atau menjambak rambutnya asal Dioza tidak masuk dalam dunia pasar malam seperti dirinya. Sambil menulis, Dioza memberitahu bahwa dia belum selesai dan akan kembali. Claudia merasa putus asa karena dia tidak ingin Dioza mengalami hal yang sama dengannya. Di rumah, Dioza mengumpulkan semua minyak lampu dan mengambil korek api lalu membawanya ke pasar malam. Dioza menyirami semua tempat dan sudut pasar malam itu lalu membakar orang-orang yang telah menodai Claudia termasuk Diego yang sedang tertidur. Diego kunci di tempat kasir lalu membakarnya. Tidak ada lagi cinta di mata Dioza, yang ada kemarahan terhadap Diego. Dosa! Lalu Dioza pergi ke tenda Rafael untuk membawa Claudia pergi. Ternyata paginya Salve datang memberitahu apa yang terjadi pada Claudia. Untuk mendapatkan video Claudia yang ada di handphone Rafael, Dioza sengaja melakukan adegan romansa dan membuat Rafael mabuk. Namun sebelum pergi, Claudia kembali untuk mengambil semua uang yang ada di kotak penyimpanan Rafael. Rafael yang tersadar karena panasnya api hampir menahan Claudia, tapi Dioza masuk lalu memukul Rafael dengan tongkat dan mereka pun berhasil kabur. Di tengah kejaran polisi, Dioza memaksa Claudia untuk masuk ke bis karena harus ada yang tinggal agar Claudia tidak dicari. Namun ternyata sekali lagi, Salve menyelamatkan mereka berdua. Dia mengatakan pada polisi bahwa tidak ada pelakunya dalam bis. Saat Dioza dan Claudia meninggalkan kota itu, mereka meninggalkan semua rasa sakit. Mereka meninggalkan kenangan buruk itu bersama terbakarnya pasar malam. Dioza berjanji pada Claudia, dia akan memperbaiki semua yang rusak dan akan membangun kembali semua yang telah hancur. Dioza akan menjahit kembali semua yang telah robek. Bersama-sama mereka akan menemukan surga yang mereka impikan dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton, like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah!